Seantero Bangunindo pasti nanyain ini. Lu pada ngapain aja sih? Tiap pagi dateng ngobrol, teriak paling keras di lantai gua, tawa-tawa. Emang kerjaannya ngapain sih? Nggak ngapa-ngapain bro. Nggak ngapa-ngapain kerjaannya. Gabut kan? Datang sendiri kerjaannya. Datang sendiri kerjaannya. Kalau dari Kak Kety gimana? Kalau dari aku sih pendekatannya mungkin melalui data driven kan. Iya. Berat. Wah, berat banget. Nyambel. Segini. Oke, selamat datang di Ngumpul Bareng Bangunindo Jaya. Oke teman-teman, jadi acara ini dibuat untuk teman-teman karyawan Bangunindo yang penasaran banget nih sama role-role atau job desk di divisi lain selain divisi dia bekerja. Pastinya mungkin Bangunindo kan perusahaan IT ya, perusahaan IT dan gak semuanya itu IT ya teman-teman. Ada juga sales, ada produk, ada HR dan masih banyak lagi teman-teman. Jadi teman-teman penasaran kan siapa yang aku bawa hari ini teman-teman? Dan hari ini aku bersama tim sales Bangunindo Teknusa Jaya. Yeay! Oke teman-teman, jadi mereka merupakan tim customer facing unit yang tentunya langsung berurusan sama urusan customer, urusan klien. Klien butuh apa? Mereka lah orang yang pertama dikontak. Dan tentunya mereka lah pencari uang kita ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita kenalan dulu nih. Oke, silakan ada Mas Arom. Silakan Mas Arom. Oke, nama saya Muharom. Kebetulan saya di Bangunindo di bagian sales dan dipercaya sebagai commercial manager. Keren sekali. Biasanya humble ya teman-teman. Sekarang di-disclose kalau beliau ini manajer ya teman-teman. Sudah tidak humble lagi ya sekarang ya. Sudah terlalu lama jadi manajer begini ya teman-teman. Oke, selamat datang ya Mas Arom ya. Selamat datang. Oke, selanjutnya ada salah satu orang yang paling cantik nih di Bangunindo nih, yang paling dicari klien nih. Mana Kety? Silakan Kak Kety. Hai, nama gue Katarina Putri, bisa dipanggil Kety dari tim account manager. Oke, tepuk tangan untuk Kak Kety. Oke teman-teman semua, langsung aja ya teman-teman ya. Kita ngobrol-ngobrol nih sama tim sales Bangunindo. Pastinya mereka lah pencari duit kita ya. Mereka pencari nafkah kita karena tanpa mereka kita hanyalah warnet ya teman-teman. Kita cuman di depan laptop ketak-ketek gak jual apa-apa kita ujung-ujungnya. Cuman bikin software gak dipakai ujung-ujungnya. Mereka lah yang cuap-cuap nih ke government, ke swasta, apa aja banking. Telco, BUMN, oil and gas. Keren banget ya teman-teman. Mereka lah orang yang membuat kita semua dapat bonus ya teman-teman. Jadi kita harus respect nih sama mereka ya teman-teman. Oke? Jadi kita langsung aja masuk ke pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan yang ditanyakan oleh semua orang. Seantero Bangunindo pasti nanyain ini. Lu pada ngapain aja sih? Tiap pagi dateng ngobrol, teriak paling keras di lantai gua, tawa-tawa. Emang kerjaannya ngapain sih? Nggak ngapa-ngapain bro. Nggak ngapa-ngapain kerjaannya. Gabut kan? Datang sendiri kerjaannya. Datang sendiri kerjaannya. Gitu ya teman-teman. Kerjaannya datang sendiri. Datang. Numpuk. Jadi bukit. Udah. Jadi ketawa-ketawa tuh waste of kalian coping mechanism kalian ya. Banyak kerjaan, tahu dulu lah ya kan. Gimana Kak Kety? Ngapain aja sih sales?
Oke, jadi kalau sales sendiri itu biasanya kalau pagi tuh kita cek email dulu. Cek email, oke. Cek email tuh ada email dari klien atau enggak, ada new opti atau enggak. Oke. Kemudian biasanya reply WhatsApp klien. Oke. Terus biasanya kita ada update di tools kita juga, itu namanya Jira. Jira ya, nggak disponsor ya. Jira kalau mau sponsorin boleh ya, gratisin tahun depan gitu. Ya, kita biasanya update di Jira juga untuk align satu sama lain. Terus sisanya ngobrol. Tapi kalau ngobrol, kita kan ngomongin opti ya. Iya Gimana dong. klien lu gitu. Betul. Minta saran dong gitu ya. Tukar pikiran. Tukar pikiran ya. Brainstorming. Brainstorming. Emang mereka tuh bahasanya high level gitu ya teman-teman, beda gitu ya. Oke, kalau Mas Arom, lu ngapain aja? Manager kan karena ya. Ngapain nih? Manager gitu. Kagak ngapain. Manager ngapain manager? Apa ya? Bantuin teman-teman AM, bantuin teman-teman komersial ya untuk nyiapin kebutuhan daripada teman-teman AM tuh nanti kalau misalnya ketemu klien kayak gimana, terus dapat info lead atau opportunity dari klien ke kita diskusi bersama bareng-bareng, nyari solusi bareng-bareng bersama tim-tim internal juga seperti itu. Lu sehari-hari nih, kira-kira kan kolaborasi nih sama beberapa divisi ya buat teman-teman yang nonton ya. Ada mungkin tim IT ya, yang mungkin jarang ya teman-teman kolaborasi dengan tim IT ya. Ya kolaborasinya sama tim apa aja sih dan apa sih yang dikolaborasiin? Atau emang nggak kolaborasi sama sekali? Udah gue jualan selesai gitu. Nggak gitu dong. Gimana? Kalau Mas Arom? Kalau kita, misalnya kalau teman-teman AM ini kan kolaborasi sama internal tuh kita bisa diskusi sama teman-teman ke manajemen, ke legal juga untuk get informasi dari customer, mungkin seperti itu. Oke, jadi banyak ya sebenarnya multidisipliner ya. Disipliner. Mikir-mikir, wah, terlalu besar nih kata-katanya nih, klaimnya terlalu besar. Mungkin ada tambahan sedikit lagi. Silakan, Mungkin seperti apa Mbak Ket? Oke, jadi kalau misalnya sebagai AM itu biasanya kalau misalnya memang kita ada meeting, pasti kan setelah meeting itu kita harus bahas ke internal juga kan. Jadi kalau untuk bahas ke internal itu biasanya melibatkan tim business solution dan tim solusi arsitek. Jadi itu sebetulnya kayak menjembatani ke tim engineer-nya Bangonindo sendiri sih, menggunakan bahasa-bahasa memang yang teknis seperti itu. Oke, jadi mungkin selama ini ya teman-teman dapat brief gitu ya dari Solar gitu ya atau dari atasan teman-teman. Mereka yang ngerjain temen-temen ya, mereka cuma pakai bahasanya bukan bahasa temen-temen, pakai bahasa mereka gitu. Tolong kerjain ini. Nah, kalian dikasih kerjaan tuh mereka. Jadi ya, tapi duit ya, cuan temen-temen. Jadi mereka kalian bisa kerja di sini gara-gara mereka, kayaknya. Ya bener ya, bener ya. Nggak overclaim gitu ya, overclaim gitu ya. Tapi memang setiap divisi gue tinggi-tinggiin kok, Mas Mbak. Jadi tanpa mereka juga kita nggak bisa jadi apa-apa sih. Tanpa IT kita nggak bisa ngapa-ngapain mereka bener. Jadi kita saling Berkolaborasi. Kolaborasi gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi gue ngomongin klien-klien nih, Kak Kety, Mas Arom. Klien kan pasti punya needs, punya kebutuhan, requirement, bahasa kerennya gitu ya, requirement ya. Jadi gimana caranya teman-teman AM ini bisa meng-capture gitu? Oke, jadi biasanya kalau dari teman-teman AM itu kita ajak meeting dulu. Meetingnya itu bisa berupa online ataupun offline, ataupun nanti di saat pada meeting itu kita akan membahas dokumen RFI yang dimana pertanyaan-pertanyaan itu sudah disiapkan oleh tim Busol dan tim Solar. Oke. Gitu. Oke, jadi memang sudah ready ya. Iya. Kalau ke klien memang sudah ada amunisinya gitu ya. Betul. Kalau Mas Arom gimana? Nambahin sedikit, mungkin pertama tadi ada RFI juga. Kalau dari sisi gue mungkin nanti opportunity-nya atau proyeknya nanti berbentuk penunjukan langsung kah ataukah lewat tender, mungkin seperti itu. Nah, itu kan beda-beda tuh. Misalnya kalau penunjukan langsung nanti prosesnya seperti apa, kalau tender itu nanti prosesnya seperti apa, mungkin seperti itu. Oke, kita lanjut ke tantangan dan strategi nih. Pastinya nih ya, AM itu kan langsung customer facing unit gitu ya. Betul. Langsung berhadapan dengan customer gitu. Ya. Lu butuh apa, gue bisa gitu ya. Ya. Dan Bangonindo cukup bisa segalanya ya. Cukup bisa segalanya. Tapi kira-kira tantangan terbesar apa sih dalam menjaga hubungan nih dengan klien nih? Kira-kira Kak Kety? Oke, jadi karena memang kompetisinya yang makin
makin kesini makin. Makin. Tantangannya tuh bikin tetap klien tuh percaya sama kita. Itu bukan cuman kita menjaga di sisi harga aja, tapi kita berikan value-nya jangka panjang. Jadi kita harus jadi partner yang strategis, bukan vendor yang cuma musiman. Asik. Betul. Buat mantap tuh dari Kak Keti ya. Nggak boleh lah kita musiman ya. Jangan Betul. dong. Harus sustain gitu ya. Sustain. Gitu, jangan. Artinya menjaga hubungan sama customer itu jangan cuma satu project aja sih. Oke. Kalau bisa itu jangka panjang. Oke, kalau bisa beranak ya. Iya betul. Lanjutan. Project berikutnya, syukur-syukur project yang udah kita create ini jadi project recurring. Nah, Bukannya bisa memang gitu. seperti itu ya? memang seperti itu ya. Itu teman-teman. dia. Seperti itu, Itu dia, karena Kak. Bangun Indo terpercaya nih sama klien-kliennya nih. Bahaya teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman. Mungkin kita kalau butuh solusi digital ya teman-teman. Betul. Klien tuh BM kadang-kadang. Pengennya X, pengen Y, pengen Z gitu. Nah. Gimana sih cara kalian menangani nih kalau misalkan tiba-tiba nggak sesuai ekspektasi nih solusi yang kalian berikan ke mereka gitu? Oke, kita paling yang pertama itu mendengarkan dulu ya keluhan dari si customer itu. Terus dari mendengarkan itu nanti kita coba bikin summary dulu, kita bawa ke internal. Sebenarnya masalahnya ada di mana, terus nanti kita coba cari win-win solution dari situ sih, sebenarnya seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi, Mbak Kiti? Kak Keti? Kalau dari aku sih sama aja sih, kasih alternatif juga ke kliennya, sama-sama cari solusi juga. Intinya sih jangan janjiin memang yang nggak bisa kita tepatin. Ya, betul. Nah, kalian nih, apalagi Mas Arom, Kak Keti juga sering pasti nih, ada konsep namanya nego. Nah, udah mulai masuk harga nih. Semua project udah oke, tak Mendes oke, tak udah SOW udah mantep, Ya. tinggal harganya. Nah, gimana sih cara negosiasi yang baik dan bener gitu? Oke, kalau ke gue mungkin nego itu fokus pada kepentingan ya. Pada kepentingan dulu, jadi bukan pada posisinya. Jadi menggunakan kayak pendekatan win-win solution aja. Nanti enaknya gimana dari customer, dari sisi juga kita juga seperti apa, mungkin seperti itu kalau dari gue. Kalau dari Kak Keti gimana? Kalau dari aku sih pendekatannya mungkin melalui data driven kali ya. Ya. Berat. Wah, Data driven. berat Berat banget, nyambel. segini. Data Oke, udah. Jadi negosiasinya itu bukan soal debat harga. Jadi kayak misalnya kita tunjukin hasil-hasil pilot project kita, terus kita juga demo real juga ke mereka, atau kita bisa kasih insight dari Gartner yang kita pakai sih. Oke, gitu ya, bener ya. Kita tuh ada insight dari Gartner ya. Kita Betul. bekerja sama dengan Gartner, prinsipal yang udah kece abis ya di mata dunia. Jadi teman-teman kudu bangga gitu sama Bangun Indo yang kerja di Bangun Indo ya. Karena solusi yang kita keluarkan itu sudah standar dunia gitu ya. Karena manajernya dan mukanya muka dunia banget ya. Oke. Ya, kita lanjut ke kolaborasi dan internal alignment. Aku lihat udah keren sih, udah keren. betul. Nextnya tuh kita bakal integrate lagi tuh, Nah. lebih bagus lagi itu memang. Betul. Itu teman-teman. Jadi memang kita ada sistem CRM, jadi kolaborasi jadi mudah gitu ya. Dan kita pakai Antar unit ya semua ya. Antar unit. Dan Betul. kita pakai Flip. Nah, kita pakai Flip teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa ya kepoin flip.id. Nah, Ada Flip sih. Ada iklan Ada sedikit ya. jualannya saya Ada jualan, Ada jualannya. Iya, sales dong, harus jualan Betul, betul. teman-teman. Oke, ada nih yang menarik nih. Teman-teman, kan birokrasinya juga banyak di Bangun Indo. Sales, business solution, solution architect, ada tim engineer. Gimana sih supaya nggak nyangkut gitu informasinya? Atau nggak mandek lah di satu, biar ibarat nggak kayak main kuda bisik gitu. Yang satu ngomong apa, tiba-tiba belakangnya dia apa gitu. Gimana Kak Keti? Oke, jadi kalau di Bangun Indo sendiri itu kita punya budaya open alignment. Berat ya. Apa tuh? Ya jadi kita biasanya kita meeting lah, meeting, Oh, kayak meeting. diskusi internal discussion yang dimana kita tuh biasanya bahas project baru di situ. Kita invite PIC yang memang berkelibatan di project itu sih. Oke, jadi memang ada alignment, alignment sync internal gitu ya, supaya
nggak mandek Iya, informasinya. biar tahu juga masing-masing tanggung jawabnya itu juga seperti apa. Oke, kita lanjut ya ke contoh nyata kolaborasi lintas tim. Gimana? Ada nggak yang paling berkesan? Semua berkesan ya. Yang namanya kita untuk diskusi bersama untuk project bukan nyari kesan berkesan sih, artinya kita lihat kebutuhan customer aja sih, sama kita sama internal yang ngobrol-ngobrol, saling ngobrol-ngobrol aja sih. Oh, oke. Kalau dari Kak Keti? Kalau aku yang paling berkesan selama aku di projectnya Bangunindo, itu aku pernah ngerjain projectnya kementerian yang dimana aku tuh pulang sampai jam 3 pagi. Ngejar data-data, disiapkan semua dan lain-lain, dan jam 8 paginya kita udah harus pembuktian di kantornya si kementerian tersebut. Siapa tuh ya? Gila ya. Itu sih paling yang melekatnya banget tuh. Perjuangan loh, demi kalian dapat bonus tahun awal tahun ya, bonus ya. Mereka sampai begadang-begadang. Ya, kalau kalian nggak tidur ya. Beda gitu. Berkesan lah bekerja di Bangunindo Iya. ya. Iya, Nah, cuman ngomongin kesan-kesan, kita ngomongin harapan ya ke depannya ya. Kan kita punya nilai namanya Be Brave ya teman-teman. Kita punya nilai namanya Be Brave ya. Brave. Apa sih yang paling kalian rasakan saat bekerja sehari-hari? Apakah mungkin beraninya atau respect-nya gitu kira-kira? Berani ambil tantangan. Berani mengambil tantangan, berani Berani mengambil ambil keputusan. Oke, jadi berani mengambil tantangan, berani mengambil keputusan. Betul. Oke, jadi berani mengambil pekerjaan supaya kalian semua di rumah dapat pekerjaan juga, supaya target tercapai juga. Benar? Oke. Terakhir, kira-kira dari sales nih, ada nggak nih dari Mas Arom dan Kak Keti satu kata yang menggambarkan tim sales di Bangunindo? Gue dulu nih. Dulu. Kuat. Aku dua kata deh, dua kata boleh nggak? Boleh, dua kata buat Kak Keti. Tetap solid. 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 Oke, gitu ya teman-teman ya. Insight-insight dari tim sales gitu ya. Ada Mas Arom dan Kak Keti ya. Tentunya teman-teman pasti banyak banget nih insight yang udah didapatkan dari mereka. Mereka pasti bekerja keras buat Bangunindo dan tentunya menginspirasi kita semua untuk menjadi lebih baik lagi gitu ya. Terutama mereka juga menjadi tulang punggung dari Bangunindo. Jadi teman-teman buat yang penasaran tentunya give respect ke mereka, give applause ke mereka. Kita tepuk tangan buat mereka. Dan tentunya kita apresiasi pekerjaan sesama rekan kita di kantor Bangunindo. Dan tentunya itu sebagai aktualisasi diri, be brave, nilai Bangunindo gitu. Oke teman-teman, abis ini masih ada unit lain, yakni tim produk. Buat teman-teman yang penasaran nih, produk apa aja yang ada di Bangunindo. Kira-kira Bangunindo jualan apa aja sih? Dan apa yang mereka jual sebenarnya gitu ya. Nah, bakalan dijelasin nih sama tim produk. Oke teman-teman, see you then, stay tune, dadah!